Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana berada? Alhamdulillah hari ini kita masih pacak bersilaturahmi walaupun secara tidak langsung di hari Jumat tanggal 2 Syawal 1442 Hijriah. Nah, cak biasa pemirsa acara cawisan ini hadir di layar kaca pemirsa Palembang TV sampai dengan sejam ke depan. Nah, karena ini sesinya Lebaran, jadi tidak kita buka sesi tanya jawab melalui telepon. Ya. Kayak amalah sudah sesi Lebaran ini habis, minggu depan kita buka cak biasa sesi tanya jawab dengan telepon. Dan pemirsa Palembang TV di edisi 2 Syawal 1442 Hijriah, narasumbernya juga sangat istimewa karena ini hari ayo. Hari ayo ini yang istimewa di Metu Kegalong, kecuali bawa acara dari istimewa wong ramo. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol membahas masalah sosial, masalah agama, masalah budaya, pokok segala masalah, kecuali yang tidak akan kita bahas masalah keuangan. Nah, karena kalau masalah keuangan itu balik ke risiko masing-masing ya. Dan pemirsa Palembang TV hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Bapak Dr. Haji Muslihuddin. Beliau ini tercatat sebagai salah satu kepala kantor Kementerian Agama yang berprestasi di Indonesia. Dan beliau ini juga merupakan putra terbaik Sumatera Selatan. Jadi walaupun beliau sudah melanglang buana dari kabupaten, dari kota ke kota, alhamdulillah beliau juga ada ngerasa juga mimpin di Kampung Dewe. Jadi mimpin di Kampung Dewe ini ada lemak dan lemaknya. Lemaknya kita tak pacak dibuti oleh anak buah. Nah, yang tak lemaknya sanak Metu Galong. Sehat ya. Ayah. Alhamdulillah, barakallah ananda. Satu nikmat Allah. Dengan sapaan ayah itu. Kemana be ayah selama 2 hari ini dari kemarin 1 Syawal sampai hari ini 2 Syawal? Alhamdulillah. Jadi kondisi pandemi ini kita tak pacak ke mana-mana. Iya, di rumah tu lah. Iya. Teko sembahyang solat Idul Fitri di rumah. Di rumah. Iya, kata ibu kau, mana je kau dah baca mereka syarunnya kan? Iya, musim pandemi dilarang kan? Cuman alhamdulillah keluarga yang ada di rumah inilah kita bersama-sama kan, ngobrol, bercengkrama. Kemudian ada yang silaturahim yang melalui WA. Ada juga dari tetangga yang datang. Boleh, tak lama kami di tempat aja kok sebentar baik jangan lama kok. Dan tak boleh rame-rame. Iya. Tapi beruntung ibu tuh ya. Iya. Itu beruntung dapat suami yang pacak mengimami. Alhamdulillah. Yang jadi masalah ini dapat laki dapat pacak ngimami dan sembahyang. Makanya cari makmum dulu. Ya. Jadi aktivitas selama 2 hari ini di rumah Be ya? Iya di rumah Be ya kan nunggu kalau ada juga keluarga tetangga yang datang kan. Ya. Tapi tidak begitu kan lo tahu dia kondisi ini dilarang kan. Takut hirup pikuk kerumun ya. Jadi paling ada yang dada Be dari luar. Iya je ke payu saya dadai Be. Minta maaf kan dia Pak Ustaz, dia payu sama-sama aja gitu. Tidak ambil lagi kayak kena marah katanya. Ada Be tetangga aku tuh ayah kan sanyo ku mayai oh payu aja aku cuma kami tidak masuk ya tidak apa-apa aja. Nah cuman yai karena kami tidak masuk tolong katanya kui itu tetap lah gantung ke di pagar. Sama baik kafe. Iya, itu kategori namu bukan nama apa tapi tak makan baik. Barakallah. Iya. Nah biasanya ayah aktivitas saya ini tahun keberapa ada di merayakan Idul Fitri di Sumatera Selatan sebagai kanwil. Mungkin kalau sebagai masyarakat mungkin ayah walaupun merantau hari ayah balik. Hari ayah balik. Nah sebagai kanwil ini hari ayah keberapa ada di Sumatera Selatan? Jadi alhamdulillah ini suatu kesyukuran Allah itu memberikan terbaik kepada hambanya. Jadi ayah ini kan Mang Putra ya asli dari Sumatera Selatan. Setiap tahun ayah balik ya kalau sudah lebaran ataupun menjelang lebaran ayah kan balik ziarah kan wong tua kan lah tiado kalau kan tapi tetap gitu ke keluarga ziarah dan seterusnya seperti itu. Jadi tapi lain nih pun tahun ini kan ayah ya bukan cak-cak aja, memang benarnya kan? Ayah ke kanwil kan? Agak ada ngomongkan boleh cak jo kanwil tidak. Sebenaran ini. Jadi baru tahun ini ayah sebagai kanwil dah
kondisi pandemi ini yang memang membuat kita harus menyesuaikan. Jadi karena kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan ini, khawatir dengan virus yang selalu merajalela katakanlah di dunia sekarang kan. Jadi kita harus lebih hati-hati. Jadi baru tahun ini, alhamdulillah. Ya. Sebenarnya dengan kondisi ini ada lemak lah ya. Iya. Yang tidak lemaknya mungkin kita dapat silaturahmi dengan sanak keluarga. Secara bermuajahah, artinya secara tetap muka kan. Ya tetap muka langsung. Tapi mungkin lemaknya bagian dekat ikui ya. Ini mungkin suasana ini salah satu doa terkabulnya doa-doa buntu. Tak boleh baca ada gue aja. Nah, kira-kira apalah momen yang harus diubah diri? Biasakan 1 Syawal itu hari berubah, kita memulai hidup dari nol, yaitu ya, jadi itu yang penting. Gitu, ya. Nah, jadi begini para pemirsa ya PAL TV di mana saja bisa ditangkap suara kami pada saat ini. Jadi suasana Lebaran itu bukan identik dengan soal konsumtif, soal kue kan, soal makan minum, tapi identik dengan start awal untuk peningkatan amaliyah ibadah. Apakah itu ibadah amaliyah secara wasilah dan komunikatif dengan sama, ataupun ibadah yang fardu ainiyah, dan juga ibadah-ibadah umumnya yang lain. Jadi ini yang memang harus kita punya inovasi-inovasi baru. Sehingga tidak selalu monoton makan, minum, tandang, ganti baju baru kan gitu. Ya. Ini yang selalu terbudaya di masyarakat kita. Jadi kondisi ini yang memang harus bukan segera kita habiskan ya. Kita meminimalisir bagaimana seluruh aktivitas itu tujuannya untuk taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu selalu senantiasa untuk mengharap keridhaan Allah. Peningkatan ibadah. Jadi hari ini banyak memandang hari raya itu baju baru kan. Segala baru lah. Segala baru. Kue banyak. Nah ini sebenarnya yang tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu dengan kesederhanaan, kemudian selalu untuk meningkatkan kegiatan peningkatan amaliyah pada Allah. Apapun yang kita lakukan, wa ma umiru illa liya'budullah. Jadi semuanya itu tidak ada diperintahkan kecuali karena Allah. Ya kue juga bagus sih, guna juga untuk ibadah, mengasihi keluarga, andai tolan, teman sejawat, masyarakat, kaum teman sepergaulan, dan semuanya bagus. Yang tidak boleh itu berlebihan. Apalagi sampai mentarget ini tidak boleh itu kan. Jadi inilah hal-hal yang memang harus kita tanamkan, karena semuanya itu kan waktu nilai-nilai di puasa Ramadan itu Anda kan ada beberapa. Paling tidak kita ambil nilai tarbiyah. Nilai education, nilai edukasi, nilai pendidikan. Kita dididik di puasa Ramadan itu kan siang hari tidak makan, tidak minum. Berarti tidak konsumtif. Ya, makanya pas kita berbuka itu kan dikit nih kita nikmati itu. Beberapa teguk air sudah selesai itu kan. Kita baik kan masih nama poloknya. Jadi ada nilai-nilai pendidikan, ada tarbiyah. Jadi kita dididik untuk melakukan hal-hal yang segala sesuatu itu dengan yang ausat, yang pertengahan. Khairul umur ausatuha. Makan kenyang sudah. Jangan habis segalo kan. Ini penuh meja nih. Penuh meja. Yang mana ada makan lagi? Tidak tahu ini, kan paling sikok itulah. Itu. Jadi ada nilai-nilai pendidikan. Kemudian yang kedua, di sana akan tertanam nilai-nilai peningkatan taqarrub ilallah, bahwa kita ini milik Tuhan. Jadi kita ini adalah sang makhluk yang selalu diawasi oleh sang Khalik, namanya pencipta. Jadi apapun yang kita lakukan, ini karena Allah. Makanya kalimat meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebetulnya bukan konotasinya kepada orang meninggal saja. Tapi ketahuilah bahwa seluruh yang ada ini memang dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nah kira-kira itu anda yang terus kita perhatikan. Tapi memang terkadang kita apa di Indonesia baik atau ada juga di luar Indonesia. Kapan hari raya ini rumah nak dicek itu kan.
gelok nak baru. Iya. Kuih nak lemak, macam itu baju Iya. nak baru. Jadi Kadang baru. tu juga bukan bulok ngambil dari duit dia, berhutang. Sampai kembang sumsel. Pokoknya kalau timbang itu ayah, Iya. 10 hari lagi nak hari raya ini, tingkat pinjaman itu meningkat. Oh, meningkat ya. Iya, iya, Itu iya, untuk iya, iya. kebutuhan konsumtif. Cik, Subhanallah. kan. Nah, Jangan biasanya- itu, mana dah minum dulu ini. biar Ya. ya. Aku tuh biasanya mungkus. Siap kan langsung Iya, kalau iya, tukang ya. biasa bungkus aku tuh. Iya. Iya. Nah, biasanya kita tuh galak nang ngeraya. Iya, iya. Hari kemenangan. Ramadan apa satu Syawal tuh hari kemenangan. Iya. Satu Syawal tuh hari kemenangan, Cek itu. Nah, kira-kira maksud dari kemenangan itu, Iya. apakah kemenangan itu punya seluruh masyarakat, punya seluruh umat Islam, ataukah kemenangan itu hanya punya wong-wong tertentu? Cik? Ya, jadi hari kemenangan menurut agama itu, menurut agama Islam ya, di mana di bulan suci Ramadan itu kita itu kan dididik selama 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh, melaksanakan seluruh kegiatan itu ibadah. Contoh, kita jangankan sholat tarawih, jangankan sholat wajib, jangankan berinfak, bersedekah, berzakat dan semuanya. Tertidur baik itu namanya ibadah. Ibadah. Kita diam baik sama dengan ucapan tasbih. Diam, tidak ngomong ada apa dak. Sama dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama dengan tasbih. Ya seluruh rangkaian amal di bulan suci Ramadan itu adalah penuh dengan ibadah. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, dan kata Allah disebutkan dalam hadis Rasulullah, khusus puasa ini Allah langsung membalasnya. Jadi tanpa hisap itu. Jadi wana ajzibih. Jadi orang berpuasa itu langsung. Makanya doanya makbul, ya tak? Amal ibadahnya langsung diterima. Peningkatan amaliyahnya itu apa yang dilakukan itu berlipat-lipat ganda. Yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Nah, setelah 30 hari, maka dia akan merayakan hari kemenangannya itu. Kalau dia artinya kan dapat lulus ujian selama Ya. 1 bulan penuh ini kan, menahan lapar dan haus, kemudian menahan hawa nafsu dari pusuk, dari jidal kan, ngomongkan wong dan sebagainya, sehingga ini merupakan suatu rangkaian proses yang bisa dia lalui. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Sanbi. Jadi ada proses itu ujian. Lulus dia, menang dia di hari kemenangan. Nah, kira-kira itu ada. Barakallah, bukan guyon ini. Iya, ya. Pas iklan ya. Yalah pemirsa Palembang TV di Pantai Berado, jangan kemana-mana. Kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Aku makan dulu. Ya, ya silakan dan guyon lah. Yo.